adik-adik, kakak layan, serta orang tua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur pada hari ini adik-adik melaksanakan ibadah perayaan Paskah walaupun masih melalui Zoom meeting. Tentunya adik-adik tidak mengurangi makna Paskah. Yesus bangkit, ya, Yesus Kristus bangkit. Subtema, Tuhanku hidup, aku harus bersinar. Kiranya kebangkitan Kristus dari kematiannya menolong kita keluar dari pandemi COVID-19. Dan dengan penuh harapan, adik-adik dan kakak-kakak layan boleh melaksanakan ibadah tatap muka. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit, bersoraklah haleluya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak Ciko undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Bakat PA. Adik-adik, mungkin mata adik-adik masih berat oleh kantuk. Tapi mari kita memuji-muji Allah yang sudah menyelamatkan kita. Allah yang meneladankan tindakan kasih pada kita semua. Silakan berikan tos kiri dan kanan dan katakan, ya benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita akan bernyanyi adik-adik dari Kidung Ceria 95, Yesus bangkit, haleluya. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang sudah bangkit, terima kasih Tuhan, Tuhan boleh mengumpulkan kami di sini ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, biar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, tolong kami Tuhan, supaya kami selalu sayang pada Tuhan Yesus dan pada sesama, supaya kami tidak mudah marah, takut, dan juga malas belajar. Kita akan bernyanyi kembali adik-adik dari Kidung Ceria 263, Ku diberikan kidung baru. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan cerita Paskah hari ini, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu, kami menaikkan syukur di hari memperingati kebangkitan-Mu. Kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami masing-masing oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk memahami maksud firman-Mu yang kami beritakan pada hari ini. Dalam kuasa-Mu ya Tuhan, melalui Tuhan Yesus Kristus yang bangkit bagi dunia, kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ke 10. Kita membaca bersama-sama di tempat masing-masing ya. Mari kita mulai. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus seperti disaksikan kitab Injil Yohanes yang tadi kita baca. Di sini anak-anak kita diajak untuk melihat kepada seorang figur namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena ini sering mengikuti Yesus dalam mengajar, melayani, dan Yesus adalah gurunya. Maria Magdalena sangat menghormati, mengasihi Yesus. Demikian juga Yesus terhadap Maria Magdalena, juga kepada murid-murid dan kepada semua orang. Yesus tidak pernah memilih. Yesus tidak pernah memandang sepihak. Tapi Tuhan memandang semua orang sama. Tuhan mengasihi semua orang, termasuk Maria Magdalena. Nah, anak-anak, pada waktu itu seorang perempuan itu dianggap orang yang lemah, kecil, tidak penting, tidak ada apa-apanya, kurang dihargai keberadaannya. Tetapi tidak begitu yang dilakukan Yesus. Yesus memandang semua orang sama. Nah, kejadian di hari Paskah ketika Maria Magdalena yang mengasihi Yesus dan sedih sekali saat Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Rasa kasihnya yang besar kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus, dan membawanya ingin menjenguk kuburnya, ingin memberikan rempah-rempah. Rempah-rempah itu tujuannya adalah untuk mengawetkan mayat, untuk memberi harum mayat. Yang Magdalena ingin melakukan itu sebagai cara yang terbaik yang dia bisa lakukan bagi gurunya yang dikasihinya. Namun karena masih hari Sabat, dia tidak boleh melakukan itu. Dia harus menunggu besok harinya, sehingga dia tidak dapat tidur dengan tenang. Dia menunggu hari esok, tiba-tiba pagi sekali, belum matahari terbit, dia sudah berangkat ke kubur Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dia melihat kuburnya terbuka. Ini ada yang curi, dia berangkat kembali menemui murid Tuhan Yesus, Petrus, dan murid Tuhan Yesus yang lain ini bersama Simon Petrus berangkat ke kubur, melihat apa yang diceritakan Maria, walaupun mungkin mereka benar apa enggak apa sih yang diceritakan Maria. Begitu mereka sampai di kubur, satu melihat ke dalam, ini kain kafannya kosong. Begitu juga mereka berdua, Petrus, murid yang lain, menyaksikan bahwa kubur itu kosong, bahwa kain kafan, kain peluh yang diangkat kepala Yesus sudah tergulung, sudah terpisah, tidak ada mayatnya. Mereka berpikir sama seperti Maria, apakah ada yang mencuri mayat Yesus? Tapi mereka lupa bahwa Yesus sudah katakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Ini yang mereka lupakan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kalau kita lihat di dalam, mereka kan pulang dengan pertanyaan. Tapi Maria, seorang perempuan yang kurang dihargai pada waktu perempuan yang kurang dihargai, tidak terlalu penting ini, ternyata pada saat dia bersedih, menangis, dia kehilangan mayat Yesus yang dikasihi. Tiba-tiba kalau kita baca di dalam ayat 11 sampai 17 adik-adik kalau buka, ternyata Tuhan Yesus pada akhirnya menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Wah, tanya Maria Magdalena bahwa Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Betapa besarnya Maria Magdalena yang bukan siapa-siapa, yang
tidak ada penting-pentingnya. Siapa sih orang perempuan yang pada waktu itu tidak dianggap? Kok Tuhan mau menampakkan diri kepada perempuan, orang yang tidak dihargai? Pertama-tama waktu dia bangkit. Nah, ini artinya Tuhan tidak pernah memilih-milih siapapun manusia Tuhan kasih. Artinya pertama-tama kita melihat bahwa Tuhan itu bangkit. Tuhan itu tidak dicuri orang, ditukar orang. Tidak, Tuhan itu benar-benar bangkit. Rasa kasih murid-murid Maria Magdalena berubah lebih kuat lagi. Karena mereka pada waktu itu tidak ingat atau tidak percaya atau belum memahami bahwa dia akan bangkit. Namun ternyata Tuhan itu bangkit, berubah menjadi kasih yang lebih besar, kasih yang tidak memilih-memilah dalam hubungan dengan sesama, dalam mengasihi sesama. Ya, jadi anak-anak, artinya di sini kita merayakan Paskah, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit hari Minggu, ya, bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Artinya Tuhan tidak pernah memilih atau memisah-misahkan orang, pilih-pilih orang. Tuhan sama semuanya, dia menampakkan diri. Tuhan juga mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi kakak-kakak, tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, semuanya dikasihi Tuhan. Makanya dia bangkit, semua yang percaya kepadanya nanti pun akan dibangkitkan. Berarti dia ingin menyelamatkan. Nah, bagaimana kita bersyukur merayakan Paskah ini? Jadi kita harus belajar dari Yesus bahwa kita harus percaya, yakin bahwa Yesus itu bangkit untuk menyelamatkan dunia. Jadi yang percaya harus bersyukur. Terus bagaimana rasa syukurnya? Harus hidup baik sama semua orang, mengasihi semua orang. Tua, muda dihormati, dikasihi, yang miskin, yang hina, semua dikasihi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Maria Magdalena, kepada semua orang, kepada kita. Jadi, walaupun kita pada saat merayakan Paskah masih dalam suasana kita lebaran COVID-19, sehingga harus pakai masker kalau bertemu orang lain, kecuali di rumah gitu ya, sendiri ya, sehingga harus menjaga jarak, ya. Tetap makan yang sehat, olahraga, banyak berdoa, kita tidak mengurangi untuk mengasihi orang lain. Apa yang bisa kita bantu pada orang lain? Tidak juga menuntun kita hidup untuk mementingkan diri sendiri, ataupun kita juga diajak untuk terus menghormati semua orang, mengasihi semua orang. Jangan memilih-milih dalam berteman. Semua orang harus dikasih, harus dinasihati, didoakan. Apa yang bisa kita bantu pada orang lain, ya. Kita mau bersyukur hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Dia menyatakan kebangkitannya kepada semua orang, kepada orang yang tidak dianggap. Begitu juga kita harus bersyukur, dan rasa syukur itu dinyatakan bahwa kita tidak pernah, tidak boleh memilih-milih dalam berteman, ya, dalam menghormati, mengasihi sesama, semuanya sama. Begitu juga mengasihi anak-anak, mengasihi semua orang dengan memberikan kesehatan yang baik, dengan menjaga, melindungi, memelihara, dan lebih-lebih dengan menjamin bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Jadi bagaimana rasa syukurnya? Harus bersyukur, hidup lebih baik, lebih benar, yang Tuhan kehendaki. Nah, selamat Paskah, merayakan Paskah dengan sukacita, jangan bertengkar, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 101, Tuhanku bangkit, nyanyilah. Mari anak-anak, kita menaikkan doa syafaat ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah negaranya tetap aman dan tentram dan dijauhkan dari demo-demo atau apapun yang mengganggu ketentraman bangsa kami. Dan Pak Presiden yang tetap selalu sehat dan semua pejabat negara, semoga mereka selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk rumah ibadah-Mu di seluruh dunia, terlebih khusus GPIB Yudea. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa melindungi dan menjaga gereja kami dari kekudusan. Kiranya Engkau mau memberi rahmat dan kasih kepada pendeta, presbiter, dan seluruh pelayan serta jemaat dalam kehidupan bergereja, senantiasa saling mengasihi dan menyayangi. Buatlah gereja kami menjadi suluh dan terang di tengah masyarakat, sehingga semua orang dapat merasakan kehadiran-Mu dan mendapat berkat-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan umur panjang, jauhkan mereka dari segala penyakit, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Berikan mama dan papa kekuatan, kemampuan dan kesabaran dalam menjaga, mendidik, dan membesarkan kami. Buat kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menghormati orang tua kami, dan menjadi anak yang kuat dan takut akan Tuhan. Dengan demikian ada kebanggaan dan kebahagiaan yang bisa kami berikan untuk menyenangkan hati mama dan papa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Dalam kelemahan yang tubuh yang mereka alami, kiranya Tuhan mau menjamah obat-obatan yang mereka minum, melalui dokter yang memeriksa, mulai suster dan keluarga yang merawat mereka. Tuhan tolong dengarkan seruan dan permohonan mereka. Hanya kuasa dan mukjizat-Mu saja yang dapat menyembuhkan Engkau. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau perkenankan kami menghayati kembali hari kebangkitan dalam peringatan Paskah pada tahun ini, di hari ini, bersama anak-anak kami yang walaupun kami merayakannya masih dalam situasi terbatas karena COVID yang masih menguasai kehidupan kami. Namun demikian, biarlah kiranya semuanya ini dalam kuasa kasih-Mu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami memperingati kebangkitan-Mu. Kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini berada bersama-sama merayakan Paskah di rumah masing-masing. Tuhan, jaga dan lindungilah mereka. Berikanlah kepada mereka kesehatan yang baik, damai dan sukacita, memiliki kasih yang semakin bertumbuh kepada orang tua, kepada oma opa, kepada saudara, kepada teman, handai Tuhan, kepada semua orang, terlebih kepada Tuhan. Tuhan, mampukan anak-anak kami tumbuh dengan baik dalam kehidupannya, belajar dengan baik, dan menjadi anak yang semakin baik, menghayati kasih-Mu dengan kehidupan mereka yang Engkau tuntun, Engkau pelihara seperti yang Engkau kehendaki.
Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, jaga lindungi mereka dari semua mara bahaya COVID ya Tuhan, dan berikan pemeliharaan-Mu atas segala keadaan, iman yang bertumbuh dalam segala keadaan, sukacita yang besar, memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Berkatilah orang tua di dalam merawat membesarkan mereka dengan kekuatan pemeliharaan daripada Tuhan. Berkatilah kakak-kakak pelayan yang Tuhan pakai membimbing anak-anak di dalam pelayanan anak di tengah-tengah jemaat ini dalam segala keadaan dengan kemampuan kekuatan daripada Tuhan. Berkatilah semua anak-anak boleh mengambil bagian dalam ibadah Paskah pada saat ini serta segala acara yang dilaksanakan dari anak-anak dari kakak-kakak pelayan yang boleh dinyatakan pada acara selanjutnya setelah ibadah ini. Dan pada akhirnya kami tak lupa berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang berada dalam situasi susah, dalam masalah-masalah, dalam sukacita bahkan ulang tahun. Walaupun kami tidak menyebutkan satu persatu Tuhan, kami bawa mereka semua ke dalam hadirat Tuhan dan memohon berkat Tuhan menguasai, memelihara, melindungi, memberkati mereka untuk diberikan damai dan sukacita, kesehatan yang baik dan kesembuhan, dan semangat hidup berbakti kepadamu. Inilah doa syukur kami di hari Paskah ini yang jauh daripada sempurna. Kami hanya memohon di dalam Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bertekun dalam doa dan membaca firman. Rajin beribadah supaya kami dapat meninggalkan ego, hidup dengan jujur, sabar, sukacita, dan bersyukur. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Mari adik-adik bangkit berdiri karena kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, kasih-Mu sungguh nyata bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas karya terbesar-Mu. Kematian dan kebangkitan-Mu telah melengkapi iman percaya kami. Terima kasih atas segala pemberian-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini sebagai ungkapan syukur atas segala karunia dan berkat melimpah yang telah Engkau berikan. Amin.
Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik layan merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah diberikan oleh Om Tante Korsek sektor masing-masing. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan, silakan menggabungkan uang persembahan adik-adik dengan mama dan papa. Warta Pelkat PA yang selanjutnya akan memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Paduan suara anak melalui media Zoom dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Jika ada perubahan waktu, maka akan disampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp grup orang tua atau WhatsApp grup adik layan. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta Pelkat PA selanjutnya, Pelkat PA mengundang adik-adik dalam acara perayaan Pasca Pelkat PA GPIB Yudea dengan keterangan sebagai berikut. Warta Pelkat PA selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pelkat PA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Halo adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, marilah kita bersinar dimanapun dan kapanpun. Selamat Hari Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan selama pandemik ini membuat kita anak-anak Tuhan beribadah dari rumah, tapi tidak meninggalkan semangat kami untuk beribadah dan bersuka cita, untuk selalu datang dan berharap kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, berkat yang diberikan kepada kita membuat kita mengucap syukur dan bersuka cita. Kita merasa aman dan tenang karena bahwa Tuhan Yesus ada di samping kita untuk menjaga kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup bersama-sama dengan kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 107, Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
anak-anak, ketika nanti kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, marilah kita terus mengasihi orang seperti yang diajarkan Yesus, mengasihi semua orang, jangan memilih-milih siapa yang kita kasihi. Semua orang harus kita kasihi, kita doakan agar memiliki hidup yang baik dan benar. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh-Nya yang kudus tetap tinggal dan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah Paskah hari ini telah selesai adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya untuk menghadiri perayaan Paskah yang akan diadakan di jam 8 nanti melalui Zoom. Jangan lupa ya adik-adik ya. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.